Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menumpang aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam kejujuran. Bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Kita mendengar Yesus seolah-olah memuji bendahara yang tidak jujur. Sesungguhnya dia tidak membenarkan tindakan bendahara yang tidak jujur itu. Meskipun ia memuji kreativitas bendahara yang tidak jujur itu dalam mengatasi persoalan yang sedang ia hadapi. Bendahara itu dipuji juga oleh tuannya. Ia dipuji bukan karena ketidakjujurannya dalam mengelola harta benda, melainkan atas kecekatan dalam mengambil langkah strategis untuk masa depan yang baik. Dalam situasi krisis, yakni ancaman dari pekerjaan, sang bendahara itu memanfaatkan sisa waktu untuk bermain cerdik demi menjamin masa depan hidupnya. Bendahara yang tidak jujur itu mendapat pujian dari tuannya karena kecerdikannya. Bendahara itu mengerti bahwa dirinya akan dipecat
Dalam situasi itu, dia melakukan sesuatu yang bisa menjamin nasibnya sesudah dipecat. Dia melakukan supaya dirinya tidak menderita. Dia pandai memperhitungkan masa depannya. Saudara-saudari terkasih, melalui kisah bendahara itu, Yesus sesungguhnya mau menekankan bahwa janganlah melakukan kecerdikannya hanya untuk mencari keselamatan hidup di dunia. Akan tetapi cerdiklah untuk mencari keselamatan bagi kehidupan kekal. Kita mesti dengan bijak mengatur langkah hidup kita, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Injil hari ini juga mengajak kita untuk menyadari bahwa uang atau materi tidak menjamin kebahagiaan kita. Sebab kebahagiaan sejati adalah suatu karunia dari Allah. Karena kebahagiaan adalah milik Allah sendiri. Yesus menyodorkan kita dua pilihan. Apakah kita memiliki mamon atau memiliki Allah? Ia bersabda, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yesus tidak anti dengan mamon, akan tetapi ia anti dengan orang yang memiliki keterikatan dengannya. Kita diajak untuk menggunakan mamon dengan bijaksana dan mengarahkan pandangannya pada Allah, Sang Pemberi kebahagiaan sejati. Marilah kita memanfaatkan mamon sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup kekal dari Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,